Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Langit gelap menggantung di atas pemakaman saat tanah merah mulai menutupi peti jenazah kakakku, Sarah. Rintik hujan jatuh pelan, seolah ikut berkabung atas kepergiannya yang begitu mendadak. Aku menggenggam payung dengan tangan gemetar, sementara di sampingku, ibuku tak henti-hentinya terisak. Wajahnya tertutup kerudung hitam yang basah oleh air mata dan hujan. Tidak ada yang menyangka hari itu akan menjadi akhir dari hidup Sarah. Kakakku yang ceria, penyayang, dan selalu tampak kuat, kini terbaring diam selamanya di dalam tanah. Ia meninggal dalam kecelakaan mobil saat perjalanan pulang dari luar kota bersama suaminya, Reza, dan anak sematawayang mereka, Naira. Ajaibnya, Reza dan Naira selamat tanpa luka serius. Tapi kehilangan Sarah terasa seperti mencabut cahaya dari rumah kami. Setelah pemakaman usai, keluarga besar berkumpul di rumah duka. Ruang tamu dipenuhi kerabat dan tetangga yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Aku membantu membagikan air minum, menenangkan keponakanku yang terus menangis mencari ibunya, dan memastikan ibu tidak jatuh pingsan karena syok. Namun, saat malam tiba dan sebagian besar tamu telah pulang, suasana berubah drastis. Kami hanya berempat di ruang tengah. Aku, ibu, ayah, dan Reza yang duduk diam menatap lantai. Lalu ibuku berkata dengan suara pelan, tapi terdengar jelas di tengah kesunyian. Dinda, kamu tahu ibu sayang sama kamu. Tapi demi Sarah, demi Naira, kamu harus jadi istri Reza. Darahku terasa berhenti mengalir. Jantungku berdetak tak karuan. Aku menoleh dengan cepat, mengira aku salah dengar. Tapi ibu menatapku lurus, serius, tanpa keraguan sedikit pun di matanya. Kamu satu-satunya yang bisa jaga Naira sekarang. Dia butuh sosok ibu. Dan Reza, dia laki-laki baik. Dia juga pasti ingin anaknya tetap tumbuh dalam keluarga yang utuh. Aku menatap Reza. Ia tidak membantah, tidak juga terlihat kaget. Wajahnya tetap tenang, seperti sudah tahu percakapan ini akan terjadi. Seolah semua ini bagian dari rencana yang telah disusun rapi sejak sebelum tanah pemakaman benar-benar mengering. Ibu, tidak. Aku tidak bisa. Ucapku nyaris berbisik. Ibu menghela napas dalam-dalam. Apa kamu tega lihat Naira kehilangan ibunya? Lalu keluarganya tercerai-berai? Reza itu suami yang setia. Dia sudah seperti anak sendiri bagi ibu. Kamu pikir ibu akan sembarangan minta kamu menikah dengan orang lain kalau bukan demi keluarga kita? Aku tidak menjawab. Tenggorokanku tercekat. Bukan hanya karena aku tidak mencintai Reza, tapi karena ada alasan jauh lebih besar. Alasan yang selama ini aku kubur dalam-dalam. Bahkan kepada kakakku sendiri aku tak pernah punya keberanian untuk mengungkapkannya. Beberapa tahun lalu, sebelum Reza menikah dengan Sarah, pernah ada satu malam yang tak pernah kulupakan. Malam itu, Reza datang ke rumah untuk mengantar barang. Kami hanya berdua di rumah. Aku masih duduk di bangku kuliah saat itu, polos dan mudah percaya. Reza mendekatiku, dengan cara yang membuatku takut, tak nyaman. Ia menyentuhku, menyampaikan kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan kepada adik tunangan sendiri. Aku menolaknya, kabur ke kamar, mengunci pintu, dan sejak itu tidak pernah membicarakannya pada siapapun. Meluk. Dan saat Reza tetap menikahi Sarah beberapa bulan kemudian, aku memilih diam demi kebahagiaan kakakku. Kini, pria itu duduk di hadapanku, dan keluargaku ingin aku menjadi istrinya. Aku ingin berteriak, ingin menangis, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya perasaan seperti tenggelam, pelan-pelan tanpa ada yang sadar. Ayah ikut bicara. Dinda, ini bukan soal cinta. Ini soal tanggung jawab. Kamu anak bungsu. Kakakmu sudah pergi. Keluarga ini butuh kamu untuk menjaga kehormatan. Aku bangkit berdiri. Kakiku gemetar. Tapi aku paksakan melangkah keluar dari ruangan. Malam itu,
Aku duduk di teras rumah sendirian, menatap hujan yang belum berhenti turun. Di dalam rumah, mereka menyusun masa depanku tanpa bertanya apa aku menginginkannya. Dan Reza, ia tidak mengejarku, tidak mencoba menjelaskan atau menolak ide gila itu. Ia hanya diam, membiarkan segalanya mengalir sesuai kehendak orang lain. Aku tahu malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan memang tidak. Keesokan harinya, kabar bahwa aku akan dijodohkan dengan Reza mulai menyebar. Tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi juga sampai ke tetangga dan kenalan jauh yang tiba-tiba mengirim pesan, menanyakan kebenarannya sambil menyisipkan kalimat. Itu pilihan yang mulia, Dinda. Aku mulai merasa muak pada kata, mulia. Sejak kapan mengorbankan diri sendiri untuk menutupi luka orang lain dianggap sebagai bentuk kemuliaan? Di rumah, ibu memperlakukanku seperti menantu baru. Ia sering memanggilku untuk membantu merawat Naira, keponakanku yang belum genap 5 tahun. Aku memang menyayangi anak itu, dan melihat wajah mungilnya yang terus mencari-cari ibunya, membuat hatiku hancur. Tapi tiap kali aku memeluknya, Reza selalu mengawasi dari jauh, dengan tatapan yang membuat dadaku sesak. Tatapan yang sama seperti bertahun-tahun lalu, saat ia berdiri di depan kamarku, mengetuk pelan sambil berkata bahwa aku berbeda dari yang lain. Tatapan yang tidak pernah lupa aku rasakan. Walau aku mencoba mengubur kenangan itu sedalam mungkin. Tapi trauma tidak mengenal kata lupa. Ia menempel seperti bayangan. Bahkan saat tidak kulihat, aku tahu ia ada di sana, mengintai dari kejauhan. Suatu malam, saat aku sedang menyisir rambut di kamar, ibu masuk tanpa mengetuk. Ia duduk di tepi tempat tidurku, menggenggam tanganku sambil menatapku dengan mata yang masih sembab. Dinda, kamu pikir ibu tega minta ini kalau bukan karena keadaan? Kamu pikir ibu tidak tahu kamu juga kehilangan? Aku diam. Kupandangi wajahnya yang mulai menua, kulitnya yang mulai keriput, pundaknya yang kini lebih bungkuk dari sebelumnya. Ibu bukan orang jahat, tapi cintanya pada keluarga kadang seperti pisau yang diasah terlalu tajam, bisa melukai siapapun yang disentuhnya. Apa kamu tidak kasihan pada Naira? Dia kehilangan ibunya. Reza kehilangan istrinya. Kita semua kehilangan Sarah. Apa kamu tega biarkan rumah ini hancur berantakan begitu saja? Aku menggigit bibir, menahan semua yang ingin kutumpahkan. Ibu berdiri. Sebelum keluar kamar, ia berbisik. Kamu bukan anak kecil lagi, Dinda. Kalau kamu tidak mengorbankan sedikit, siapa yang akan jaga keluarga ini? Malam itu, aku tak bisa tidur. Kenangan lama kembali menari di pelupuk mata. Malam ketika Reza menyentuh bahuku tanpa izin. Malam ketika ia memuji bentuk tubuhku, menyebutku lebih menarik dari Sarah. Malam saat aku gemetar ketakutan dan mengunci diri di kamar sampai ayah pulang. Aku ingin marah. Tapi kepada siapa? Kepada Reza, yang kini dipuja-puja sebagai ayah hebat yang sedang berduka? Kepada ibu, yang tidak tahu apa-apa, tapi memaksaku menanggung beban yang bukan milikku? Atau kepada diriku sendiri, yang dulu terlalu takut bicara, terlalu pengecut untuk memperingatkan Sarah sebelum semuanya terlambat? 3 hari setelah pemakaman, ibu mengadakan pengajian kecil di rumah. Semua orang datang, para tetangga, kerabat jauh, bahkan teman-teman kantor Reza. Dan di tengah acara, seseorang menyebutku, calon ibu sambung Naira. Dengan suara bangga. Tanpa bertanya apakah aku bersedia atau tidak. Aku tersenyum hambar. Tapi tubuhku dingin seperti es. Setelah acara usai, Reza menghampiriku di dapur saat aku sedang membersihkan gelas. Ia berdiri terlalu dekat. Bau parfumnya menyengat. Tangannya menyentuh punggungku. Aku tahu ini sulit buatmu, katanya. Tapi kita bisa mulai pelan-pelan. Demi anak-anak. Anak-anak. Seolah aku dan dia memang ditakdirkan punya anak bersama. Seolah ini semua hanya pernikahan yang tertunda. Aku menepis tangannya dengan halus, tapi tegas. Ia mundur selangkah, mengangkat alis. Kamu masih marah tentang yang dulu? Bisiknya lirih. Dadaku berdebar. Aku cuma manusia.
Kita semua pernah hilaf. Lanjutnya, aku menatapnya lurus, dan untuk pertama kalinya sejak kakakku meninggal, aku bicara pada Reza dengan nada dingin. Hilaf bukan alasan untuk menyentuh orang tanpa izin. Dan jangan pernah sentuh aku lagi. Wajah Reza berubah. Sekilas, aku melihat kemarahan yang ia tahan dengan topeng tenang. Ia tak menjawab, hanya menatapku lama, sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Saat itu aku sadar, ancaman terbesar dalam hidupku bukan hanya tekanan dari keluarga, tapi juga bayang-bayang masa lalu yang kini berdiri di ambang pintu, siap masuk kembali kapan saja. Malamnya, aku menemukan sepucuk surat di bawah bantal. Tulisan tangan ibu, rapi, halus, dan panjang. Ia menuliskan semua kekhawatirannya. Tentang masa depan Naira. Tentang pandangan tetangga. Tentang bagaimana ia merasa gagal sebagai ibu jika aku menolak menikah dengan Reza. Ia menulis kalimat yang paling menusuk di akhir surat. Kalau kamu tetap bersikeras, ibu tidak akan pernah bisa memaafkanmu, Dinda. Aku menangis. Bukan karena terharu, tapi karena merasa seperti anak yang tidak punya suara. Karena merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Paginya, aku tidak keluar kamar. Aku mengurung diri, menolak makan, menolak berbicara. Hanya memandangi langit dari jendela kecil di pojok ruangan. Hujan belum juga berhenti. Seolah langit pun tahu, rumah ini tak layak untuk cahaya. Saat sore menjelang, seseorang mengetuk pintu kamar. Kali ini bukan ibu, bukan Reza, tapi adik laki-lakiku, Ardi. Boleh masuk? Suaranya pelan. Aku membuka pintu. Ia masuk dan duduk di kursi belajar, mengamati wajahku dengan ragu. Aku dengar, ibu nyuruh kamu nikah sama Reza. Aku mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Kamu nggak setuju, kan? Aku menatapnya. Dinda, aku tahu kamu nggak seperti itu. Aku tahu kamu punya alasan. Tapi kalau kamu terus diam, orang-orang akan terus menganggap kamu anak durhaka. Suaraku akhirnya pecah. Kalau aku cerita, kamu janji nggak akan ninggalin aku. Ia mengangguk cepat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ceritakan semuanya. Tentang malam itu. Tentang Reza. Tentang ketakutan yang selama ini kupendam sendiri. Ardi mendengarkan tanpa menyela. Matanya merah. Rahangnya mengeras. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Suaranya bergetar. Aku takut. Aku nggak mau rusak hubungan Sarah sama dia. Aku nggak mau bikin keluarga malu. Ardi memelukku. Pelukannya hangat, jujur, dan membuat hatiku pecah lebih parah dari sebelumnya. Ia tidak berkata banyak. Hanya memegang tanganku erat, seolah ingin mengatakan bahwa mulai hari ini, aku tidak sendirian lagi. Di luar, suara hujan masih turun pelan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa butiran air itu tidak lagi menambah luka, melainkan membersihkan luka lama yang selama ini kukubur dalam diam. Namun ternyata, kedamaian itu hanya ilusi yang bertahan sebentar. Pagi harinya, saat aku turun ke dapur, suasana rumah berubah. Wajah ibu begitu tegang. Ia tidak menyapaku seperti biasa. Bahkan saat aku menyodorkan cangkir teh, ia menolak dengan angkuh, hanya berkata pelan, "Ibu kecewa." Di ruang tamu, aku mendengar suara pelan-pelan tapi menusuk. Bisikan tetangga. Seorang ibu-ibu tua yang sedang mengelus rambut Naira berkata, "Kasihan anak ini, ibunya meninggal, bibinya nggak mau gantiin." Aku menelan ludah. Kata-kata itu seperti paku yang ditancapkan pelan-pelan ke jantungku. Di meja makan, ayah duduk dengan koran terbuka, tapi matanya tidak fokus membaca. Ia hanya berdeham sekali, lalu berkata tanpa menatapku, "Kamu bikin ibu kamu malu, Dinda. Orang-orang sudah ngomong macam-macam. Kamu tahu sendiri, keluarga kita bukan keluarga sembarangan." Aku ingin bertanya, sejak kapan reputasi lebih penting dari kebenaran? Tapi aku tahu, itu pertanyaan yang hanya akan dibalas dengan kemarahan. Seminggu setelah pengajian, Reza mulai sering datang ke rumah. Tidak hanya untuk menjenguk Naira,
tapi juga makan malam bersama kami. Anehnya, ibu mulai bersikap seolah aku dan dia memang pasangan yang akan segera menikah. Ia menyuruhku duduk di sebelah Reza, menyuapiku di meja makan, bahkan pernah menyuruhku memijat pundaknya karena katanya, Reza capek bekerja seharian. Aku menolak, tentu saja. Tapi penolakanku dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Ibu menatapku dengan tajam dan berkata di depan semua orang, kamu itu perempuan. Jangan jadi keras kepala. Reza bukan orang asing. Dia sudah seperti suami kamu. Dan kamu harus belajar melayani. Kata, melayani, dari mulut ibu membuatku ingin muntah. Tapi aku hanya menunduk. Menggenggam sendok begitu erat sampai buku-buku jariku memutih. Aku tahu, satu kata protes saja akan menyalakan amarah yang lebih besar. Suatu sore, saat aku baru pulang dari toko, aku menemukan sepucuk undangan yang belum disebar, tergeletak di atas meja ruang tamu. Mataku membelalak. Di sana tertulis nama lengkapku, bersanding dengan nama Reza. Undangan pernikahan. Tanggalnya 2 minggu dari hari itu. Aku nyaris menjatuhkan tas belanjaanku. Jantungku berdetak tidak karuan. Dengan tangan gemetar, aku masuk ke kamar ibu dan menemukannya sedang menyetrika baju. Wajahnya tenang seolah tidak baru saja menyusun pernikahan anaknya tanpa izin. Ibu, ini apa? Suaraku lirih. Nyaris tidak terdengar. Ibu tahu kamu susah ambil keputusan. Jadi biar ibu bantu. Lagi pula, semua orang sudah setuju. Arisan kemarin semua ibu-ibu mendukung. Apa ibu bahkan pernah tanya aku setuju atau tidak? Ia berhenti menyetrika. Matanya kini menatap tajam ke arahku. Dinda, kamu itu perempuan. Hidup perempuan itu tidak bisa selalu ikut kemauan sendiri. Kadang, kita harus jadi penopang. Harus jadi yang berkorban. Kalau kamu terus menolak, apa kamu nggak kasihan sama arwah kakakmu? Aku menggeleng. Air mata mulai menggenang. Apa ibu tahu siapa Reza sebenarnya? Apa ibu tahu dia pernah? Cukup. Ibu memotong kasar. Jangan menuduh orang yang sudah kami anggap keluarga sendiri. Kamu cuma cari alasan supaya bisa lari dari tanggung jawab. Aku berdiri terpaku. Dunia di sekelilingku seperti berhenti berputar. Ibu menatapku seolah aku bukan lagi anaknya, melainkan aib yang harus segera disingkirkan. Malam itu, aku masuk kamar dan mengunci pintu. Aku menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena begitu lelah. Lelah harus terus bertahan di tengah keluarga yang membungkam luka dengan kata, kehormatan. Beberapa hari kemudian, undangan pernikahan itu mulai dibagikan. Aku tidak diberitahu siapa saja yang menerima, tapi mulai banyak pesan masuk ke ponselku. Selamat ya, Din. Langkahmu luar biasa. Jarang ada adik yang mau gantikan kakaknya demi keluarga. Aku ingin membalas semuanya dengan teriakan, dengan cerita yang sebenarnya. Tapi aku tahu, dunia tidak berpihak pada perempuan yang menyuarakan luka lama. Dunia lebih suka cerita tentang pengorbanan, tentang wanita yang tabah, yang diam, yang tersenyum meski hatinya robek. Puncaknya terjadi saat ibu mengumpulkan seluruh keluarga besar di ruang tamu. Paman, bibi, sepupu, semua duduk rapi, menatapku dengan senyum lebar. Di tengah ruangan, Reza berdiri dengan satu kotak kecil di tangannya. Cincin, ini hanya formalitas, katanya sambil tersenyum. Tapi aku ingin semuanya tahu bahwa aku serius. Aku tidak menjawab. Nafasku sesak. Jari-jariku kaku. Saat Reza maju selangkah dan membuka kotak itu, aku mundur. Maaf. Suaraku pelan, hampir tenggelam dalam tawa bahagia keluarga. Aku tidak akan menikah denganmu. Ruangan mendadak hening. Ibu bangkit berdiri. Wajahnya merah. Matanya menyala. Kamu apa? Aku tidak akan menikah dengan Reza. Ulangku, kali ini lebih lantang. Apapun alasannya. Aku tidak mau. Aku tidak bisa. Suara-suara mulai berdengung. Bibi dan paman saling pandang. Sepupuku memegang tangan ibunya. Reza berdiri kaku. Senyumnya hilang. Wajahnya berubah gelap. Ibu maju ke arahku.
Kamu pikir kamu siapa, Dinda? Kamu pikir kamu punya pilihan? Aku punya, jawabku pelan. Dan aku memilih tidak menyerahkan diriku pada seseorang yang pernah menyentuhku tanpa izin. Yang pernah melecehkan aku sebelum menikah dengan Sarah. Terdengar suara jatuh dari sudut ruangan. Seseorang menjatuhkan gelas. Semua orang terdiam. Tak percaya. Apa maksud kamu? Suara ayah gemetar. Aku menatap Reza. Kali ini, tidak ada rasa takut. Beberapa tahun lalu, dia pernah masuk kamarku tanpa izin. Dia mencoba menyentuhku. Aku menolak. Aku kabur. Dan aku memilih diam demi Sarah. Demi kalian semua. Wajah Reza memucat. Ia melangkah mundur. Kamu bohong. Kamu cuma malu. Kamu mau lari dari tanggung jawab. Tanyakan pada Ardi. Kataku mantap. Dia tahu segalanya. Semua mata kini berpaling ke adikku. Ardi berdiri pelan. Ia menatap satu persatu orang di ruangan itu. Lalu menatap Reza. Kak Dinda nggak bohong. Ibu seperti kehilangan keseimbangan. Ia terduduk di sofa, mulutnya terbuka, tapi tak mampu berkata apa-apa. Ayah terdiam. Paman dan bibi menatap Reza seolah baru melihat wajah aslinya. Reza akhirnya berbicara. Itu cuma salah paham. Dinda waktu itu terlalu sensitif. Aku cuma bercanda. Tidak ada yang tertawa. Aku berjalan meninggalkan ruangan. Saat melewati ibu, aku berhenti sejenak. Ibu ingin kehormatan keluarga dijaga? Maka biarkan aku jaga kehormatanku sendiri. Langkahku terasa berat. Tapi di setiap hentakan kaki, aku tahu aku sedang menuju kebebasan. Di belakangku, terdengar suara ibu menangis, suara ayah menghela napas, dan suara Ardi memanggil namaku dengan lembut. Tapi aku tidak menoleh lagi. Karena kali ini, aku memilih diriku sendiri. Dan pilihan itu adalah awal dari kejatuhan yang jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Keesokan paginya, saat aku turun ke ruang tamu, rumah yang dulu penuh dengan foto-foto keluarga itu kini terasa asing. Tak ada senyum ibu. Tak ada tegur sapa dari ayah. Semua senyap. Seolah aku bukan lagi bagian dari rumah ini. Ibu duduk memunggungiku di kursi rotan favoritnya. Rambutnya dicepor rapi, tapi lehernya kaku. Tidak bergerak sedikit pun saat aku berdiri di belakangnya. Ibu. Suaraku nyaris berbisik. Ia tetap diam. Tidak menoleh. Tidak menjawab. Aku berjalan ke meja makan. Mangkuk sayur yang biasanya penuh kini kosong. Tak ada nasi. Tak ada lauk. Hanya satu piring sendirian di sana. Untuk Ardi, mungkin. Aku tahu. Itu bukan kebetulan. Ibu ingin aku tahu. Aku sudah bukan bagian dari keluarga ini. Di dalam kamar, kudengar ayah berbicara dengan seseorang lewat telepon. Ya, Dinda sudah keterlaluan. Malu kita, Pak. Memfitnah menantu sendiri. Gagal kami mendidiknya. Nada suaranya tajam, penuh penyesalan. Tapi bukan penyesalan karena telah membiarkan aku terluka. Penyesalan karena aku memilih jujur. Dan kejujuranku menghancurkan citra yang selama ini mereka bangun. Aku duduk di beranda belakang, memandangi pohon mangga yang mulai gugur daunnya. Aku tak pernah merasa seasing ini di rumah sendiri. Dan ironisnya, semua ini terjadi karena aku berusaha menjaga diriku sendiri. Saat sore tiba, Reza datang. Ia tidak mengetuk pintu, tidak meminta izin. Ia masuk begitu saja dan menemuiku di dapur. Aku sedang menuang air panas ke dalam gelas ketika tiba-tiba suara beratnya terdengar di belakangku. Kamu puas? Aku membalikkan badan. Wajah Reza tampak kusut. Matanya merah. Tapi bukan karena menangis. Itu tatapan orang yang marah karena kehilangan kendali. Puas kamu bikin semuanya hancur? Sekarang orang-orang mulai tanya-tanya tentang aku. Tentang kamu. Kamu pikir mereka akan percaya cerita kamu? Aku mengangkat dagu. Aku tidak peduli siapa yang percaya. Aku hanya ingin bebas darimu. Bebas. Ia mendekat. Kamu pikir kamu bisa bebas dari semua ini, Din?
Nama kamu sudah kadung terikat dengan keluargaku. Kamu pikir kamu bisa nikah sama orang lain nanti, setelah bikin skandal begini? Nafasku tercekat. Tapi aku tidak mundur. Lebih baik dianggap rusak oleh dunia, daripada benar-benar hancur karena menikah denganmu. Reza menggertakkan gigi. Matanya berkedut. Aku bisa buat kamu menyesal, bisiknya. Aku meraih gelas di meja, dan tanpa pikir panjang, kutuangkan air panas itu ke lantai tepat di depannya. Coba, Reza, sentuh aku sekali saja, dan kau akan lihat berapa banyak luka yang sanggup kusebar ke seluruh kota. Ia mundur. Matanya masih penuh amarah, tapi ia tahu, aku bukan Dinda yang dulu. Aku bukan gadis pengecut yang diam-diam menahan air mata di balik pintu. Aku bukan perempuan yang bisa dibentuk seenaknya oleh rasa malu. Beberapa menit kemudian, Ardi pulang. Melihat Reza di rumah, ia langsung mendorongnya keluar, membanting pintu tanpa berkata sepatah kata pun. Kamu nggak boleh tinggal di sini lagi, katanya padaku setelah keheningan yang panjang. Aku tahu. Malam itu, aku mengemas semua pakaianku dalam satu koper besar. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada air mata dari ibu atau ayah. Hanya Ardi yang menatapku lama dari depan pintu, menahan emosi yang nyaris meledak. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Kak, tapi kamu berani. Dan itu luar biasa. Aku tersenyum kecil. Jaga dirimu, Ardi. Jangan biarkan mereka tumbalkan kamu juga suatu hari nanti. Langkahku keluar dari rumah terasa seperti berjalan menjauh dari kehidupan yang selama ini kugenggam, sekaligus membuka pintu baru yang gelap dan tak pasti. Aku pindah ke kota lain, menumpang di rumah teman kuliah yang kini tinggal sendiri. Ia menerima aku tanpa banyak tanya, hanya peluk erat dan kasur kosong di ruang tamunya. Di sana, aku mulai mencari kerja. Awalnya sulit, banyak lamaran yang tak dijawab. Tapi aku terus menulis, terus berusaha. Sementara itu, kabar dari kampung perlahan datang lewat Ardi. Katanya, Reza pindah kontrakan. Kantornya mulai sepi karena isu yang menyebar pelan-pelan dari mulut ke mulut. Ia belum menikah lagi, tapi mulai sering datang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Ibu masih tidak menyapaku. Bahkan ketika aku mengirim pesan di hari ulang tahunnya, hanya centang 2 tanpa balasan. Namun aku tahu, waktu tidak akan selamanya membeku. Luka pun perlahan mengering, meski bekasnya tetap membekas. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah kos, memandangi lampu-lampu kota. Suara kendaraan sayup terdengar dari kejauhan. Lalu ponselku bergetar. Pesan dari Ardi. Ibu jatuh sakit. Sudah 3 hari nggak bisa bangun dari tempat tidur. Aku terdiam. Mataku menatap layar lama. Tanganku dingin. Lalu pesan kedua datang. Dia manggil-manggil nama kamu. Aku tidak langsung menjawab. Tapi malam itu aku tidak tidur. Pikiranku dipenuhi wajah ibu, sosok yang dulu kugenggam erat saat belajar berjalan, lalu perlahan melepasku ketika aku berani berdiri sendiri, tapi kemudian mencoba menarikku kembali saat aku mulai melangkah ke arah yang tidak ia sukai. Keesokan harinya, aku naik bus pertama ke rumah. Saat tiba, Ardi menyambutku dengan pelukan. Ia lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Rumah itu tidak banyak berubah, hanya terasa lebih sepi, lebih dingin. Di kamar belakang, ibu terbaring. Matanya sayu, tubuhnya tampak lebih kecil dari ingatanku. Aku duduk di sisinya. Ia menoleh pelan, menatapku dengan mata yang basah. Dinda. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku menggenggam tangannya. Tidak banyak kata yang keluar. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan yang diucapkan. Tapi ada sesuatu dalam genggaman itu, seperti beban yang akhirnya jatuh dari pundaknya. Dan mungkin, dari pundakku juga. Saat aku keluar kamar, ayah berdiri di ambang pintu. Ia menatapku sebentar, lalu menunduk. Kamu baik-baik di sana? Aku mengangguk. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pergi, aku merasa tidak sepenuhnya diasingkan. Malam itu, aku tidur di kamar lamaku.
Kamar yang dulu penuh kenangan, baik dan buruk. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Karena akhirnya, aku sadar, aku bukan milik siapa-siapa. Bukan milik keluarga yang menekanku. Bukan milik masa lalu yang menyakitiku. Bukan milik dunia yang menuntut pengorbanan demi kehormatan palsu. Aku milik diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Karena untuk pertama kalinya, aku bisa melihat bayanganku sendiri di cermin tanpa merasa ingin memecahnya. Aku bisa berdiri tegak tanpa beban paksaan di pundakku. Aku tidak perlu lagi membuktikan diri pada siapapun. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk dari sela-sela jendela kamar lamaku terasa berbeda. Menenangkan. Bukan lagi silau yang memaksaku membuka mata karena dunia memanggil dengan paksaan. Aku membuka jendela, menghirup udara pagi yang masih segar. Di halaman belakang, Naira sedang bermain dengan boneka kecilnya. Ia tertawa, mengejar bayangan sendiri di rerumputan yang basah oleh embun. Melihatnya membuat hatiku terasa penuh, bukan dengan luka, tapi harapan. Meski banyak hal belum pulih sepenuhnya, kehadirannya selalu jadi pengingat bahwa hidup terus berjalan. Bahwa tidak semua warisan harus berupa luka. Kita bisa memilih mewariskan keberanian, suara, dan batas. Di dalam rumah, ibu masih terbaring lemah. Ia belum bisa berdiri tanpa bantuan. Tapi setiap pagi, aku datang memandikan tangannya dengan air hangat, menyisir rambutnya, mengganti bajunya. Ia tidak banyak bicara, tapi tatapan matanya berbeda kini. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi bayangan besar yang mengintimidasi. Hanya seorang ibu yang menua dengan diam, dan seorang anak yang memutuskan tetap peduli meski pernah dilukai. Ardi banyak membantuku. Setiap hari ia menyapu halaman, mengantar Naira ke sekolah, dan kadang ikut mengobrol bersamaku di dapur saat malam menjelang. Hubungan kami menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia tumbuh menjadi lelaki yang tahu kapan harus bicara, dan kapan harus mendengar. Pada suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga, Ardi duduk di ambang pintu. Kamu tahu, setelah kamu pergi, banyak orang mulai tanya-tanya soal Reza, katanya. Aku berhenti menyiram. Tidak menoleh, tapi mendengarkan. Ada satu mantan rekan kerjanya yang cerita kalau Reza pernah dipindahkan karena laporan dari staf perempuan. Tapi karena tidak ada bukti kuat, semuanya ditutup. Bos-bosnya lebih milih menjaga nama perusahaan. Aku menggenggam selang erat-erat. Lalu, orang-orang mulai merangkai cerita. Akhirnya, Reza mengundurkan diri. Sekarang katanya tinggal di luar kota, numpang di rumah saudaranya. Kehidupannya, ya, pelan-pelan jatuh. Aku tidak tahu harus merasa lega atau kasihan. Mungkin keduanya. Tapi aku tidak ingin mengisi hidupku dengan dendam. Aku hanya ingin memastikan, tidak ada lagi yang perlu mengorbankan dirinya untuk menutupi kesalahan orang lain. Beberapa minggu setelah itu, aku kembali ke kota. Bukan karena menghindar, tapi karena ingin kembali menjalani hidupku sendiri. Pekerjaanku di sebuah lembaga pemberdayaan perempuan mulai menuntut waktu lebih. Di sana, aku mulai bercerita, pelan-pelan, tentang hal-hal yang dulu hanya bisa kusimpan rapat-rapat. Kisahku tidak dijadikan headline, tidak viral, tapi itu cukup untuk membuka mata beberapa perempuan muda yang datang diam-diam, meminta nasihat, atau sekadar pelukan. Dan dari situ, aku tahu bahwa luka bisa jadi kekuatan, jika kita cukup berani untuk menghadapinya. Suatu hari, saat sedang mengisi pelatihan di sebuah sekolah menengah, aku menerima pesan dari Ardi. Bu, mau bicara langsung sama kamu. Bisa pulang akhir pekan ini? Aku mengiyakan. Tidak dengan cemas, tapi dengan rasa siap. Hari Sabtu, aku kembali ke rumah. Ibu duduk di teras. Kursi rotannya sudah diganti yang baru. Ia tampak lebih segar, meski masih harus dibantu tongkat saat berdiri. Ada kerutan di sudut matanya, tapi senyumnya tidak segetas dulu. Aku duduk di sampingnya. Dinda, katanya pelan, ada hal yang ingin ibu bilang. Dan ibu harap kamu dengarkan sampai selesai.
Aku mengangguk. Ia menarik napas panjang. Waktu kamu bilang semua itu soal Reza, ibu tidak langsung percaya. Ibu takut. Bukan takut kamu bohong. Tapi takut semua yang ibu bangun ternyata salah. Matanya berkaca-kaca. Ibu hidup dengan keyakinan bahwa perempuan itu harus kuat. Tapi ibu salah mengartikan kuat sebagai diam. Sebagai tunduk. Padahal, kamu justru lebih kuat dari ibu. Aku menatap wajahnya lama. Ada sesuatu yang runtuh perlahan dalam hatiku. Tapi bukan kebencian. Melainkan tembok yang selama ini memisahkan kami. Maafkan ibu, lanjutnya. Karena membuat kamu merasa harus memilih antara keluarga dan dirimu sendiri. Aku tidak menjawab. Tapi tanganku menggenggam tangannya erat. Kami tidak perlu banyak kata. Karena di antara keheningan itulah, penyembuhan benar-benar dimulai. Beberapa bulan kemudian, Naira berulang tahun ke-6. Kami mengadakan perayaan kecil di halaman rumah. Ada balon warna-warni, kue coklat kesukaan Naira, dan tawa anak-anak yang berlarian dengan topi ulang tahun. Ibu ikut duduk di pojok, tersenyum lebar sambil menyuapi Naira potongan kue. Di tengah keramaian itu, aku berdiri diam sejenak, memandang semuanya, menyadari betapa jauh aku telah berjalan. Dari ruang gelap penuh trauma, menuju tempat di mana aku bisa tertawa lagi tanpa rasa bersalah. Dan aku tahu satu hal pasti. Aku telah menolak sebuah pernikahan yang tidak kuinginkan. Aku telah melawan tekanan dari orang-orang yang kucintai. Aku telah memilih untuk menjaga tubuh dan jiwaku sendiri. Dan aku tidak menyesal. Karena menjadi anak yang baik tidak berarti harus menghancurkan diri sendiri demi kebahagiaan orang lain. Karena cinta yang sehat tidak akan pernah tumbuh dari paksaan. Dan karena luka, meski menyakitkan, tidak harus diwariskan. Hari itu, saat langit senja menyapu halaman dengan warna jingga, aku berdiri di antara keluarga yang kini mulai belajar untuk benar-benar mencintaiku. Bukan karena aku tunduk, tapi karena aku bertahan. Dan itu cukup.